Bayangkan kamu berdiri di persimpangan jalan. Di hadapanmu terbentang dua jalur yang sama-sama mungkin. Jalan di kiri membawa kamu ke sebuah keputusan besar yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Jalan di kanan menawarkan stabilitas, ketenangan, dan rasa aman. Kamu berdiri di sana, menimbang-nimbang, menunda langkah, lalu akhirnya bergerak. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah kamu benar-benar memilih? Atau semua itu hanyalah ilusi dari sebuah keputusan yang seolah-olah kamu ambil sendiri? Pertanyaan ini bukan hanya sekadar teka-teki filosofis. Ini adalah jantung dari perdebatan panjang antara dua kutub yang telah memecah pikiran manusia selama berabad-abad. Determinisme dan kebebasan. Apakah kita adalah makhluk yang sepenuhnya bebas, mampu menentukan arah hidup kita sendiri, ataukah kita hanyalah hasil dari sebab akibat yang tak bisa kita kendalikan, seperti dedaunan yang terbawa angin, berpikir bahwa kita terbang bebas padahal hanya hanyut oleh arus. Dalam dunia filsafat, topik ini telah menjadi arena pertempuran besar. Dari pemikiran para filsuf Yunani seperti Demokritos yang percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena atom yang saling bertabrakan, hingga Immanuel Kant yang mencoba menjembatani antara kehendak bebas dan dunia yang taat hukum sebab akibat. Bahkan di era modern, ketika sains mulai ikut campur dengan segala teknologi pemindai otak dan eksperimen laboratorium, perdebatan ini justru semakin tajam. Karena, untuk pertama kalinya, kita bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalam otak manusia ketika mereka memilih, dan hasilnya mengejutkan. Beberapa eksperimen dalam dunia neuropsikologi mengindikasikan bahwa otak manusia sebenarnya telah mengambil keputusan bahkan sebelum kita secara sadar menyadarinya. Artinya, saat kita merasa sedang memutuskan untuk mengangkat tangan atau memilih antara dua pilihan, otak kita mungkin sudah menetapkan hasilnya detik-detik sebelumnya. Jadi apakah itu artinya kehendak bebas itu hanyalah cerita penghibur bagi ego manusia? Pertanyaan ini bukan cuma akademik, ia menyentuh ke dasar hidup kita. Jika kita benar-benar tidak bebas, maka apakah kita masih bisa disalahkan atas kesalahan kita? Apakah penghargaan atas keberhasilan seseorang masih layak diberikan jika semua sudah ditentukan? Dan jika semua sudah tertulis di dalam hukum alam semesta, apa gunanya harapan? Apa gunanya perjuangan? Tapi tunggu dulu, mungkin semuanya tidak sesederhana hitam dan putih. Karena meskipun determinisme menawarkan narasi bahwa segalanya ditentukan, banyak pemikir dan ilmuwan juga mencoba menjelaskan bahwa manusia tetap memiliki ruang kecil, mungkin sangat kecil, untuk menjadi agen yang sadar. Ruang ini bukanlah ruang kebebasan mutlak, tapi mungkin cukup untuk menyatakan bahwa kita tetap bisa bertanggung jawab, tetap bisa bertumbuh, tetap bisa memilih, walau dalam batasan tertentu. Sepanjang naskah ini, kita akan menjelajahi dua dunia yang berbeda namun saling bersinggungan. Dunia filsafat yang memikirkan realitas dari dalam kepala, dan dunia sains yang mencoba mengukurnya dari luar. Kita akan menyelami bagaimana determinisme berkembang dalam sejarah pemikiran manusia, bagaimana sains menguatkan atau meruntuhkannya, dan yang paling penting, apa dampaknya bagi cara kita hidup, cara kita memaafkan, dan cara kita memberi makna. Karena, pada akhirnya, ini bukan hanya tentang apakah kita bebas atau tidak, tapi tentang bagaimana kita hidup dengan kesadaran atau ilusi bahwa kita bisa memilih. Mari kita mulai dengan filsafat. Di dunia pemikiran kuno, terutama di era Yunani klasik, determinisme muncul sebagai bagian tak terpisahkan dari cara mereka memahami dunia. Demokritos, seorang filsuf prasokratik, percaya bahwa semua benda terdiri dari atom yang bergerak dalam ruang hampa. Menurutnya, semua kejadian, termasuk keputusan manusia, hanyalah hasil dari tabrakan dan gerakan atom yang tidak bisa dihindari. Dalam kerangka ini, tidak ada tempat untuk kehendak bebas. Namun tidak semua filsuf Yunani berpandangan demikian. Plato, misalnya, memberi tempat bagi jiwa dan ide yang tak tunduk sepenuhnya pada dunia material.
Aristoteles pun berbicara tentang manusia sebagai makhluk rasional yang mampu menimbang dan mengambil keputusan berdasarkan kebajikan. Tapi bahkan dalam sistem mereka, kebebasan tidaklah absolut. Mereka mengakui adanya pengaruh dari lingkungan, kebiasaan, dan naluri bawaan di masa berikutnya. Filsuf-filsuf besar seperti Spinoza semakin menguatkan argumen deterministik. Spinoza percaya bahwa segala hal, termasuk pikiran dan keinginan manusia, adalah bagian dari satu sistem alam yang berjalan sesuai hukum yang pasti. Ia menulis bahwa jika manusia percaya dirinya bebas, itu hanya karena ia tidak menyadari sebab-sebab yang mendorong tindakannya. Baginya, kebebasan hanyalah pengertian tentang keterpautan kita dengan sebab akibat. Lompatan besar dalam pemikiran tentang kehendak bebas muncul di zaman modern, terutama dengan hadirnya Immanuel Kant. Ia tidak serta-merta menolak determinisme alam, tapi ia percaya bahwa dalam dunia moral, manusia harus dianggap sebagai makhluk bebas. Kant menyatakan bahwa tanpa kebebasan, tidak ada tanggung jawab moral. Artinya, kita mungkin hidup di dunia yang tunduk hukum fisika, tapi sebagai subjek moral, kita harus bersikap seolah-olah kita bebas. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah kita benar-benar bebas, atau hanya merasa demikian? Sains modern, terutama neuropsikologi, membawa tantangan baru. Salah satu eksperimen paling terkenal adalah eksperimen Benjamin Libet pada tahun 1980-an. Dalam eksperimen itu, Libet menemukan bahwa sinyal otak yang dikenal sebagai readiness potential muncul sebelum seseorang secara sadar memutuskan untuk bergerak. Jadi, sebelum kamu merasa memutuskan untuk menggerakkan tanganmu, otakmu sudah mulai bersiap untuk melakukannya. Eksperimen ini menjadi bahan bakar baru untuk para penganut determinisme. Mereka mengatakan bahwa kesadaran hanyalah narasi yang muncul setelah fakta, semacam cerita yang dikarang untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya sudah ditentukan. Namun tidak semua ilmuwan sepakat. Beberapa menafsirkan bahwa readiness potential bukanlah keputusan, tapi hanya sinyal bahwa otak sedang bersiap. Keputusan sebenarnya bisa saja masih berada di bawah kendali sadar. Di sisi lain, pendekatan seperti free will kemampuan untuk menahan atau membatalkan aksi juga mulai dikaji. Artinya, mungkin kita tidak bisa sepenuhnya memilih apa yang kita lakukan, tapi kita bisa memilih untuk tidak melakukannya. Dari sudut pandang psikologi, konsep kehendak bebas erat kaitannya dengan motivasi, tanggung jawab, dan makna hidup. Banyak pendekatan terapi seperti terapi eksistensial atau logoterapi Viktor Frankl justru bergantung pada keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk merespons keadaan, bahkan dalam situasi paling sempit sekalipun. Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa manusia selalu punya kebebasan terakhir, kebebasan untuk memilih sikap terhadap penderitaan. Ini bukan kebebasan mutlak, tapi cukup untuk menjaga martabat dan harapan. Lalu, bagaimana kita memaknai hidup jika semuanya sudah ditentukan? Disinilah pendekatan pragmatis muncul. Beberapa filsuf dan ilmuwan kontemporer menyatakan bahwa terlepas dari apakah kita bebas secara ontologis atau tidak, yang penting adalah kita merasa bebas. Ilusi kebebasan, jika itu memang ilusi, tetap menghasilkan konsekuensi positif. Kita menjadi lebih bertanggung jawab, lebih termotivasi, dan lebih punya arah. Dalam dunia hukum dan moral, asumsi adanya kehendak bebas tetap dipertahankan. Kita menilai seseorang berdasarkan niat dan pilihan sadar, bukan hanya akibat dari kondisi biologis atau sosial. Jika tidak, seluruh sistem keadilan akan runtuh. Tidak ada lagi yang bisa dihukum atau dihargai. Semua hanyalah korban sistem. Namun, menerima bahwa banyak hal dalam hidup ditentukan oleh faktor luar bisa juga menjadi pembebasan. Kita bisa lebih pemaaf pada diri sendiri. Kita bisa berhenti menyalahkan sepenuhnya pada pilihan yang ternyata dibentuk oleh masa lalu yang tak kita pilih. Dan justru di sanalah muncul ruang untuk welas asih, empati, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap manusia. Pada akhirnya, mungkin kehendak bebas bukanlah sesuatu yang harus dilihat sebagai punya atau tidak punya,
tapi sebagai spektrum kita. Tidak sepenuhnya bebas, tapi juga tidak sepenuhnya terikat. Kita hidup di antara kemungkinan dan keterbatasan, antara sebab dan niat, dan di antara ruang itulah kita membangun makna. Karena barangkali hidup bukan soal memilih jalur mana yang harus kita ambil, tapi tentang bagaimana kita berjalan, bahkan jika jalurnya sudah ditentukan. Dan jika semua ini hanya ilusi, maka itu adalah ilusi yang patut dirawat. Karena tanpanya, manusia kehilangan harapan, kehilangan tanggung jawab, dan kehilangan dirinya sendiri. Jadi, apa jadinya jika manusia tidak punya pilihan bebas? Barangkali hidup akan kehilangan seni, perjuangan, dan keajaiban keputusan. Tapi, jika kita tetap bisa merasa bahwa kita punya peran, bahwa kita bisa berubah, bahwa kita punya suara, maka mungkin itu sudah cukup. Karena meskipun kebebasan kita kecil, ia tetap berarti besar. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika konten ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang hidup dan dirimu sendiri, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap bertanya, dan tetap menjadi manusia yang memilih meski dalam ketidakpastian.